Isu atau topik yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini adalah kita merespon putusan 6070 terkait dengan ambang batas atau threshold dan juga batas usia kepala daerah yang beberapa waktu yang lalu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian dianulir oleh Badan Legislatif ya, Balik Panja DPR yang kemudian menimbulkan kekisruhan atau reaksi yang ya lumayan menyita perhatian publik, dan tentu ini akan menjadi sebuah hal yang akan merepotkan banyak pihak kalau tidak dikelola dengan baik. Tapi urusan kita di sini adalah urusan think tank ya, urusan mencoba untuk memfilsafati, menghadirkan persoalan-persoalan yang kemudian kita kritisi di dalamnya untuk memberikan sudut pandang tertentu ya, terkait dengan apa yang dikenal dengan asumsi-asumsi atau proposal-proposal kebenaran yang datang baik secara individu, perorangan, atau kemudian mengatasnamakan institusi. Selamat datang di Bukan Ahli Filsafat. Teman-teman, ketika kita bicara tentang filsafat tentu merupakan sebuah pisau bedah atau sebut saja kerangka berpikir, kacamata dalam memandang realitas atau kenyataan-kenyataan yang perlu kita bedah, perlu kita analisis, perlu kita kritisi untuk menghadirkan sebuah perspektif yang disebut dengan sebuah kebenaran yang sejati atau kebenaran yang radikal ya, kebenaran yang sulit untuk dipatahkan sehingga kita bisa menerimanya itu ya, dan kemudian menjadikan itu bagian dari guidance dalam kehidupan sosial. Mengacu kepada persoalan filsafat terkait dengan filsafat Mahkamah Konstitusi atau filsafat politik, dalam topik ini berbicara tentang apa yang disebut dengan gelanggang politik ya. Kita memahami terlebih dahulu bahwa saya menyebutnya, mengistilahkannya bahwa politik itu seperti sebuah arena yang kita sebut sebagai arena bom kar ya. Arena bom kar. Nah, mungkin teman-teman yang seusia saya, atau saya tidak tahu pada hari ini apakah masih ada permainan bom kar itu ya, mobil listrik yang kemudian memang sengaja keseruannya itu terjadi ketika kemudian dibentur-benturkan ya. Bagaimana membuat lawan itu shock, kaget, dan kemudian tidak mampu mengendalikan mobilnya dan terseret, terpinggirkan dalam sebuah gelanggang ya, dan itu menimbulkan sebuah reaksi yang psikis yang katakanlah happy begitu. Jadi semakin terjadi benturan-benturan, tabrakan-tabrakan antar bom kar itu, maka di sana ada tawa, ada keceriaan dan sebagainya. Biasanya politik seperti itu ya, tidak ubah seperti itu dalam hal-hal tertentu. Artinya memang ketika sebuah partai berpolitik ya, atau siapapun yang terjun dalam dunia politik pasti akan memasuki sebuah gelanggang yang memang akan saling membentur-benturkan diri ya, membentur-benturkan perspektif ya, sudut pandang berpikir mereka sendiri terkait manakah yang benar, manakah yang tidak benar. Inilah yang disebut dengan sebuah politik bom bongkar ya. Nah, ini yang coba kita filsafati. Nah, bagaimana dengan kaitan dengan Mahkamah Konstitusi yang mencoba untuk menghadirkan? Ya, saya kira kita harus pahami bersama bahwa Mahkamah Konstitusi juga adalah sebuah lembaga politik ya. Dia bagian dari triastika yang terdiri dari eksekutif, birokrasi dalam hal ini pemerintah, dan kemudian legislatif sebagai pembuat undang-undang, dan kemudian bicara tentang yudikatif ya, sebagai lembaga yang menjaga hukum di Indonesia seperti itu. Nah, disinilah kemudian ketiga trias politika ini, ketiga lembaga negara ini ya memiliki apa yang disebut dengan filsuf-filsufnya ya, manusia-manusia yang ada di dalamnya yang kemudian memang akan selalu berurusan dengan persoalan bentur-membenturkan ya. Karena sekali lagi kalau kita bicara tentang institusi legislatif yang ditugaskan, diberikan mandat dan kewenangan untuk membuat sebuah undang-undang, tentu di dalam proses pembuatan undang-undang sendiri itu sudah terjadi benturan-benturan ya, benturan-benturan, tabrakan-tabrakan sana sini yang pada akhirnya sebuah permainan tabrak-tabrakan itu, bentur-membenturkan diri itu harus berakhir dan kemudian muncullah sebuah konstitusi yang
ya semua menyerah, katakan game sudah harus diakhiri, dan itulah capaian maksimal dari sebuah tafsir terkait dengan sebuah kebijakan yang ada menyangkut tentang persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi itu perlu harus dipahami. Nah, kita tahu sendiri bahwa ya berbicara tentang hukum, kita akan lihat bahwa substansi dari hukum itu berbicara tentang apa yang disebut dengan justice atau keadilan, ya dalam bahasa Latin disebut dengan ius, dan kemudian kumpulan-kumpulan peraturan yang dihasilkan itu merupakan lex, ya. Jadi secara formal kemudian orang membaca itu, nah bagaimanapun juga orang sampai harus tiba pada sebuah bahwa produk hukum itu yang dibaca dalam satu tatanan lex, kita bicara tentang pemberian keadilan bagi semua masyarakat yang merupakan stakeholder. Nah, disinilah yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan yang menarik untuk mengatakan siapakah masyarakat itu, siapakah rakyat itu, ya siapakah pemangku kepentingan yang majority. Nah, kemudian karena bagaimanapun juga rakyat ini juga pada akhirnya ditabrak-tabrakan, dibentur-benturkan, ya, masing-masing mengakui sebagai perwakilan titisan dari rakyat dan sebagainya. Akhirnya ya rakyat juga dibentur-benturkan. Inilah politik bom-bom karya, bagaimana semuanya dibentur-benturkan. Nah, ini yang kita mau masuk dalam sebuah edukasi, ya. Sekali lagi bahwa apapun produk hukum itu merupakan sebuah produk yang kita boleh katakan sebuah produk asumtif, ya, sebuah kebenaran yang dianggap benar untuk sementara waktu. Sehingga memang tugas filsafat itu perlu memelototinya, perlu kemudian melakukan kerja-kerja analisis kritis, ya, tentu sistematis juga di dalamnya, untuk memastikan bahwa asumsi-asumsi tersebut berisi kebenaran-kebenaran yang radikal, kebenaran-kebenaran yang memang susah untuk dipatahkan, sehingga orang berkesimpulan, ya inilah sebuah kebenaran yang mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Jadi setiap filsuf atau orang-orang yang berpikir dalam jalan berpikir filsafat selalu akan mengatakan jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih benar dari apa yang dipikirkan. Kalau bicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan apa yang disebut dengan threshold dan kemudian soal penetapan starting batasan usia kepala daerah, apakah pada saat ditetapkan sebagai calon atau pada saat dia terpilih, itu merupakan sebuah perspektif, sekali lagi perspektifal, ya, sebuah ajuan sudut pandang berpikir dari baik secara perorangan maupun kelembagaan yang tentu akan selalu hadir sebagai sebuah hasil benturan sana-sini terlebih dahulu, ya. Dan kemudian ada negosiasi, ada namanya kompromi, akhirnya benturan-benturan saling membenturkan diri itu game over, artian disepakati permainan usai dalam bentur-benturan itu, dan kemudian akan merujuk pada lex atau kumpulan peraturan tadi. Itu yang kita maksudkan. Jadi di sini teman-teman, kalau kita mau memfilsafati lebih jauh tentang peran dari Mahkamah Konstitusi, ini menjadi sebuah persoalan yang memang debatable, ya, yang sampai hari ini kita tahu bahwa politisi itu selalu akan memanfaatkan celah mana yang menguntungkan mereka, pasal mana, ayat mana yang kemudian bisa memperkuat posisi mereka atau melemahkan posisi mereka, atau bahkan dapat dipakai untuk melemahkan posisi lawan. Ini yang disebut dengan peristiwa bentur-membenturkan, ya. Ayat konstitusi tadi, pasal, ayat, butir, dan seterusnya bisa saja kemudian menjadikan alat, ya, tenaga, energi untuk menabrak lawan-lawan politik yang lain. Nah, disinilah kita mau melihat bahwa memang lembaga konstitusi kita, lembaga Mahkamah Konstitusi ini juga berisikan orang-orang yang kita tidak tahu dia berafiliasi dengan mana, apakah dia berdiri pada standing position personalnya secara keilmuan atau secara prinsip moral, prinsip etiknya, dan sebagainya. Ini yang kemudian akan menjadi sebuah pertandingan, ya, bentur-membenturkan seperti layaknya yang saya sebut sebagai permainan bom-bom kar, ya. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Coba lihat misalkan, kalau kita tahu bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi itu dia bicara tentang sebagai negatif legislator, artinya lembaga yang memang dihadirkan untuk merespon, ya, menjawab permintaan, permohonan, menolak, menerima, ya,
dalam berbagai macam variannya dan tidak melakukan penambahan substansi. Sementara pada bagian yang lain ada tafsiran-tafsiran terkait dengan keberadaan keberadaan Mahkamah Konstitusi ini dengan hadirnya mereka-mereka yang ingin mereformasi tatanan fungsi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi supaya mereka memiliki kewenangan yang lebih jauh. Ini yang dikritik dalam catatan saya di Bukan Partai Politik. Saya mengatakan bahwa jangan sampai Mahkamah Konstitusi kemudian memainkan peran seperti mini legislatif ya, artinya mini parlemen ya, di mana fungsi-fungsi legislatif itu juga dimainkan. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah benturan-benturan ya, bom-bom kar yang kemudian saling bentur dan membenturkan. Memang ada dalam sebuah prinsip ya, prinsip nilai di dalam konteks Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu berbicara tentang ultra petitum. Ya, bicara tentang ultra petitum itu berbicara tentang bagaimana seorang Mahkamah Konstitusi memiliki diskresi atau kewenangan untuk kemudian menambahkan apa yang tidak ditambahkan. Nah, ruang-ruang seperti ini yang kemudian dibatasi dengan apa yang disebut dengan justice resistant ya. Justice resistant itu artinya bagaimana prinsip ini ingin menghalang-halangi atau membatasi kebebasan atau pergerakan seorang hakim dalam rangka membuat sebuah keputusan sehingga tidak passing over atau melampaui kewenangan yang ada. Nah, disinilah kemudian menjadi suatu sisi yang menarik bagi kita untuk memfilsafati tentang politik ya. Mahkamah Konstitusi atau politik hukum di Indonesia itu layaknya politik filsafat dalam konteks memfilsafati sebagai bom-bom-kar, permainan bom-bom-kar ya. Nah, itu dia teman-teman beberapa sudut pandang yang kita coba terus hadirkan. Tentu ini sebagai sebuah hipotesis, pernyataan yang sangat rendah, yang terus-menerus secara kritis akan kita dalami untuk melihat apakah ada kelemahan-kelemahan dari cara berpikir seperti ini, dan tentu juga merefleksikan kelemahan-kelemahan dari cara berpikir insan Indonesia terkait dengan putusan ini, termasuk Mahkamah Konstitusi sendiri dan juga anggota DPR. Dan saya kira kita semua sebagai warga negara yang perlu terus-menerus membantu untuk menghadirkan perspektif-perspektif yang baik. Tetapi perlu disadari bahwa gelanggang persoalan berpolitik selalu memenuhi apa yang disebut dengan ya bom-bom kar ya, politik bom-bom kar. Bukan ahli filsafat.